Jumpa lagi dengan channel Wiranoya Tutorial. Kali ini akan bahas masalah pemodelan ya. Tentunya pemodelan untuk kali ini kita pemodelan sifatnya adalah pemodelan untuk melengkapi, mengurutkan atau menyimpulkan hasil daripada pembahasan part sebelumnya. Tetapi perlu diingat bahwa tujuan utama nanti pemodelan sebenarnya adalah setelah pemodelan ini adalah pemodelan analisis kalau saya itu ya. Artinya dengan pemodelan analisis ini kita bisa memperkirakan apakah dimensi yang kita rencanakan sudah cocok. Kedua, kita bisa menghitung untuk pembesiannya atau penulangan daripada plat lantai kendaraan, abutmen, jumlah panjang, itu analisis ya. Terus kedua, bisa menghitung sambungan berapa jumlah baut, selasnya berapa tebal dia punya kan, dan lain-lain. Tapi untuk sementara di sini saya akan menyampaikan masalah yang tadi istilahnya pemodelan yang sifatnya rangkuman ya, bukan analisis. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai ya ini. Untuk tahap pemodelan yang harus dilakukan untuk rancang suatu bangun harus memenuhi syarat ya. Mungkin satu hal yang perlu rekan-rekan ketahui dalam pemodelan rancang untuk memenuhi syarat ini, istilahnya rekan-rekan dapat mempelajari di YouTuber yang lain, karena kebanyakan dari pada rekan-rekan saya di YouTuber yang lain itu membahas tentang rancang membuat grid, membuat gambar, sambungan, dan lain-lain ya untuk pemodelannya. Jadi jarang yang langsung sifatnya ke analisis ya, sampai berapa kebutuhan panjang segala macamnya. Nah, makanya dalam hal ini saya menerangkan secara sepintas saja ya untuk mengingatkan. Oke, kita mulai ya. Cara membuat grid. Hampir semua suatu pekerjaan kalau pemodelan dalam SAP itu dimulai dengan membuat grid, new model grid. Kedua, dari grid ini dibentuk terhadap sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z ya. Berapa? Sumbu X itu adalah sumbu X yang sebenarnya memanjang ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Sumbu X kalau kita telah lihat terakhirnya mencapai nilai 40.000, berarti dia punya panjang jembatan itu adalah 40 meter. Kalau sumbu Y berarti arah lebar. Dia punya angka terakhir itu 77.000, artinya dia 7,7 meter, karena kita punya satuan dalam milimeter ya biasanya. Untuk grid C pakai 6.350 karena jarak bersih di atas lantai sampai bawah end portal itu minimal kalau di pekerjaan tambang itu sekitar 5.400 ya, sehingga tidak menyentuh dia punya double trailer yang ada. Itu sudah paling tinggi ya. Oke, kedua masalah mendefinisikan material baja, material beton. Ya, kita tahu dari awal kita tekankan bahwa yang dipakai adalah SM, material bajanya adalah plug welding ya, bukan baja WF yang sudah jadi, tetapi di welding karena ini lebih fleksibel, lebih sesuai dengan keperluan di lapangan, sesuai dengan kalau beban-beban truk atau beban hidup yang lebih besar seperti di daerah tambang itu bisa mencapai 280 ton. Sementara kita pakai masih jembatan Bina Marga telah pakai yang 50 ton. Seperti itu jalan tol atau jalan apa semua pakai 50 ton. Jadi bacanya pakai SM 490 ya. SS 400
itu standar SM itu adalah Jepang, ya, bukan Amerika. Kalau Amerika itu ASTM. Ya. Nah, ini nilai yield-nya untuk yang ASTM 490 YB, kita pakai YB, ada YA, YB, kita sudah bahas ya, ada part sebelumnya. Ada kapan kita perlu YB, kapan kita perlu YA. Dengan yield strength-nya 350, tariknya 490, ini biasanya kalikan 1,1 aja. Untuk yang apa, expect yield-nya, terus expect stencil-nya kita pakai 1,2. Bersama kita ini untuk pengisinya. Tapi yang paling penting ada di sini, yield dan tensile stress-nya ya. Begitu juga untuk beton. Beton dipakai yang pakai kita rencana pakai FC 30. 30 setara dengan K 350 lah ya. Nah, kedua kita baru membuat kira-kira dimensinya di mana ya. Nah, kita ini take and error aja, dalam arti dimensi yang kita buat ini masih masuk nggak, jalan coba-coba dengan coba-coba dimensinya. Kita masukkan semuanya. Yang penting di sini adalah nilai web, nilai web atau tinggi web harus sama. Karena apa? Yang mana yang harus sama untuk tinggi web? Itu untuk yang top chord, TC, ya, BC, bottom chord, dan diagonal. 3 batang itu harus sama webnya. Karena apa? Biar nanti kalau disambung pakai baut pas posisinya, tidak apa mengganjal, jadi sama. Dan ini nanti dibalik dia punya rangkanya itu, ya, ditidurkan karena itu momennya bisa menahan momen yang ada kalau dibalik. Oke, nah ini untuk DPN sectionnya seperti biasa pakai material ukurannya standarnya, ininya apa, standar yang ada kita masukkan, seperti biasa ya umumnya. Begitu juga beton di slab. Di beton slab ini kita pakai 30 cm, FC 30, tapi ketik plat lantainya 30 cm ya, tebalnya. Saya pakai 30 cm kebiasaan kalau saya mendesain itu jembatan-jembatan daerah tambang ya. Kalau untuk yang Bina Marga atau ini 20 sampai 25 cukup sih. Tetapi karena saya kebiasaan pakai 30, di mana dia punya beban hidup yang melintas itu beban di atas 50 ton masalahnya ya. Tapi nggak apa-apa, selamanya prinsipnya sih. Ya, yang penting kita bisa menghitung dari cara menghitung tulangannya berapa sih. Ya. Nah, itu selanjutnya kita ada denah rangka bawah, rangka atas, SR itu stranger ya, terbesar. Ini disambung dengan baut. Ini CG itu cross girder, BC button shore, dan atas FV itu N portal, TC itu ini ya, TC itu adalah ini top shore TC ya, top shore. Nah, ini yang saya maksud tadi. Top shore DL1 dibalik ya, direbahkan. Dan ini dimensinya webnya harus sama. Web itu adalah batang yang tegak. Kalau plan itu batang yang atas plan. Kita webnya harus sama ini, nggak boleh beda. Kalau beda nggak bisa disambung. Ya. Nah ini DL1, DL2 ada beda-beda, nggak masalah. Yang penting dia punya webnya sama ya kekuatannya.
Nah, ini adalah secara keseluruhan 3 dimensi. Nah, baru kita setelah di running, tapi lihat dulu, masukkan dulu semua itu sebelum di running itu apa? Kombinasinya diingatkan semua. Nah, kedua untuk meshing. Meshing itu untuk panjang dalam arti untuk panjang diagonal, yang diagonal. Kita lakukan meshing. Kenapa harus lakukan meshing? Karena yang diperlukan adalah gaya-gaya tarik dan tekan untuk menghitung kekuatan bautnya, diameter baut, jumlah baut, tipe baut, kelas baut. Itu adalah tarik tekan dan tarik. Kita nggak perlu momen, makanya kita di meshing. Itu maksudnya. Sorry. Meshing itu maksudnya ke plat ya. Meshing itu adalah mengkhususkan atau memfokuskan plat ukuran yang lebih fokus, lebih kecil, ya, sehingga tahu kita berapa ukurannya. Itu meshing, sama sekali lagi. Baru yang namanya release itu digunakan untuk tidak menggunakan momen yang ada, terutama momen M2, M3 ya, M22 dan M33. Itu letaknya di mana? Di batang diagonal, di bracing bisa. Karena apa? Di sana kita memerlukan gaya tarik dan gaya tekan saja untuk mengestimasi, untuk menghitung kekuatan bautnya, ya. Nah, terus plat yang ada saya sarankan untuk desain yang ada itu pakai plat ya. Banyak apalagi rekan-rekan saya yang sejalan dalam mendesain tanpa mencantumkan plat, karena sifatnya komposit. Saya memasukkan ini dengan plat, tapi dinaikkan dengan mop setengah plat plus setengah course feeder naik, tapi disambungkan bebannya dengan konektor ya, dan konektor analisis rangka batang dihitung di running. Nah, ini terus cek lembut penentuan. Nah, seperti ini ya. Analisis, oke. Kita berapa dia punya ininya. Pendutannya berapa? Kita lihat di sini aja. Nah, kalau misalnya ini hasil di running. Di running kita lihat. Di sini. Verifikasi masih ada yang ternyata analisis desain match, artinya tidak ada batang yang janggal, artinya bagus semua batang itu yang ada, batang-batang yang ada bagus, oke ya, nggak ada masalah. Terus yang untuk berikutnya verifikasi member pass, oke, nggak ada yang bermasalah ya, karena lihat dia punya angka di atas. Nah, untuk nilai rasio ini desain info of ratio value, misalnya ini. Nah, disarankan antara paling besar 0,9 lah, 0 dari 0,9 sampai 0,7. Kalau misalnya ada 0,69 masih ini masih apa istilahnya, masih boros ya, boros. Apalagi 0,06 ke atasnya lagi masih 0,17, ke di diagonal masih 0,5, masih banyak yang boros. Nah, rekan-rekan boleh dirubah ya ini. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sekian. Dan apa pemodelan yang ada, nanti kita bahas pemodelan analisis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.